Baik, itulah tadi eh, profil OI Fungsu. Kita masuk ke acara selanjutnya yaitu pada Kepala OI Fungsu Dr. Arwin Juli Ramadi Buta Putreta untuk dapat memaparkan materinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitonir rajim, yas'alunaka 'anil ahillah, qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj ila akhiril ayat. وقال الله تعالى لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون والحمد لله رب العالمين. Terima kasih pada Saudara Dimas, moderator, atas waktu yang diberikan. Yang saya hormati Bapak Ibu, rekan-rekan yang hadir, yang bergabung dalam kegiatan doa OIB UMSU pada hari ini, yang merupakan materi yang terakhir, dan secara kebetulan saya mendapat tugas yang terakhir, dan materi saya seperti sudah kita tahu bersama, yaitu tentang catatan dan analisis konsep MABIMS 364 yang digunakan di Indonesia oleh pemerintah atau Kementerian Agama. Kemarin Prof. Izzuddin sudah menyampaikan catatan dan analisis atas KHGT Muhammadiyah. Ada banyak catatan, ada banyak analisis, bahkan kritikan yang diberikan yang seluruhnya hemat saya adalah penting, substantif, dan eh, dalam batas-batas tertentu memang perlu dan patut untuk dijawab oleh Muhammadiyah gitu. Baik, saya langsung saja, tapi sebelumnya ini saya lihat ada hadir pakar-pakar juga, ada Pak Arya ini rutin ini datang ini. Beliau ini juga sebenarnya ada sohibul hilal juga ini. Nanti suatu saat kita mintakan juga atau persisnya kita tuntut juga hasil penelitian beliau ini tentang hilal atau best time-nya. Ada Pak Ridwan Hidayat, ada yang lainnya juga ini, ada dari negeri jiran juga ada cukup banyak saya lihat seluruhnya. Bapak, Ibu, rekan-rekan yang saya hormati dan muliakan, yang dirahmati dan muliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya langsung saya share screen. Oke, Baik, terlihat apakah ya. sudah terlihat full? Sudah Pak, sudah. Ya, baik, Bapak Ibu, rekan-rekan semua, kita mulai. Yang pertama, konsep Imkan Ru'yat Mabims 364, Imkan Ru'yat Menteri-Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura dengan parameter 364. Maksudnya adalah ketinggian hilal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4. Jadi secara formal konsepnya adalah ini, tapi dalam praktek dan implementasinya itu ditambah dengan ru'yat atau verifikasi ru'yat dan ditambah dengan sidang isbat. Jadi ini yang lazim dan berlaku selama ini sebagaimana kita lihat. Dan 364 ini juga seperti kita tahu adalah juga kesepakatan dari 4 negara, yaitu Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura itu. Dan secara resmi 364 ini digunakan sebagaimana tertulis dalam ad referendum ini adalah tahun 2021. Jadi ini konsep ini dan praktek dan implementasinya dalam beberapa tahun belakangan ini atau jauh sebelumnya, saat 238 ini yang coba kita lihat, kita catat, dan kita analisis, dan tentu kita beri masukan begitu sebagai bagian dari kajian akademis bahwa ini adalah sesuatu ijtihad yang tentu ada kelebihan juga ada kekurangan. Baik, saya langsung saja Bapak Ibu, karena cukup banyak poin-poinnya, jadi langsung saja, tidak usah prolog-prolog ke sana kemari lagi.
Ada sejumlah catatan yang sudah saya catat. Tentu ini catatan yang sifatnya akademik atau ilmiah dan bersifat masukan dan seterusnya. Yang pertama, kita tahu bahwa dalam prakteknya selama ini itu klaim ru'yat atau eh, ru'yat yang tidak terverifikasi secara ilmiah, ya, secara saintifik itu kerap dilegitimasi. Jadi ini catatan eh, penting untuk kriteria Mabims yang patut untuk difikirkan, begitu ya. Sebab klaim ru'yat tentu itu secara saintifik dia tidak ilmiah karena tidak terverifikasi begitu. Tetapi dalam praktiknya, oleh karena di awal tadi sudah kita sampaikan bahwa kriteria 364 itu harus diverifikasi sehingga mau tidak mau tatkala ada klaim yang tidak terverifikasi, maka mau tidak mau itu harus dilegitimasi. Jadi ada semacam simalakama dalam praktek yang sedemikian itu. Berikutnya catatan pentingnya adalah POB, pos observasi bulan, yang notabene-nya ini adalah pos resmi dari Kementerian Agama atau pemerintah yang tersebar sudah cukup banyak di Indonesia. Tapi dalam kenyataannya dia tidak menjadi penentu, tidak menjadi penentu bahwa pada hari itu, pada saat pelaksanaan ru'yat, hilal terlihat atau tidak. Jadi POB yang tersebar di sekian banyak tempat ini sekali lagi tidak menjadi penentu. Tetap saja penentunya itu adalah laporan-laporan yang datang dari mana saja selama terverifikasi secara moral, dalam arti disumpah, integritasnya bisa diakui, dipercaya, dan seterusnya, justru itu yang digunakan. Jadi ini adalah catatan penting yang patut untuk difikirkan. Kalau kita banding dengan negara lain, misalnya negara Mesir, saya hanya punya referensi negara Mesir karena pernah terlibat di sana beberapa waktu, itu hanya eh, tim yang bertugas itu tertentu dan sudah ditetapkan oleh satu lembaga astronomi yang bernama Observatorium Helwan. Jadi dibentuk sejumlah tim dan disebar ke sejumlah tempat. Maka dalam prakteknya hanya sejumlah tim di sejumlah tempat itu saja yang dibolehkan dan diterima laporan rukyatnya, apakah terlihat atau tidak dan seterusnya. Jadi tidak seperti kita di Indonesia yang cukup masif dalam pelaksanaannya tersebut gitu. Berikutnya 364 dalam prakteknya harus kita akui secara konsep bisa diterima, tetapi dalam pembuktian keterujiannya di lapangan sampai hari ini harus kita akui belum terbuktikan. Jadi konsepnya namanya imkan ru'yat 364, tetapi dalam prakteknya belum pernah imkan, belum pernah memungkinkan teruji atau terlihat secara, sekali lagi, verifikasi saintifik, ya, secara olah citra. Ada citra yang didapat dan seterusnya. Berikutnya catatan penting lainnya adalah terlalu banyak yang berkeinginan atau berkepentingan untuk melakukan ru'yat. Artinya sebenarnya kalau kita tarik dalam konsep fikih, jika ru'yat itu kita pahami sebagai sebuah fardu kifayah, maka seharusnya tidak semua semua umat Islam berkeinginan, berkepentingan, berkeharusan untuk melakukan ru'yat. Cukup diwakili oleh sejumlah saja yang tentu kita pilih itu adalah perukyat-perukyat yang terampil, yang profesional dan seterusnya. Jadi ini menjadi catatan sekaligus masukan agar rukyat yang dilakukan itu tentu otentik, saintifik, dan tentu secara otomatis akan syar'i, kira-kira begitu. Nah, selanjutnya catatan berikutnya adalah eh, ru'yat dan sidang isbat saat hilal di bawah ufuk. Jadi ini fakta yang saya kira sudah terjadi beberapa kali. Ini yang saya catat itu tahun 1437, konjungsi itu terjadi 4 Juli, sedangkan sidang isbatnya juga dilakukan 4 Juli, padahal saat itu malam hari itu hilal di bawah ufuk. Jadi kalau ini tetap dilakukan, ya tentu kita paham karena jadwal sidang isbat itu sudah terjadwal secara administratif dan birokratif, harus dilaksanakan pada hari itu, tanggal itu. Tapi kita harus paham
bahwa secara fikih pada dasarnya ini tidak berguna, dalam pengertian dalam bahasa fikihnya adalah tahsilul hasil, itu melaksanakan sesuatu yang sebenarnya hasilnya kita sudah tahu, begitu kira-kira begitu. Kemudian berikutnya adalah ambang batas 364 yang memastikan atau mengharuskan verifikasi rukyat di lapangan. Maka praktek yang sedemikian ini pasti dia akan menghasilkan dua kemungkinan, yang dua kemungkinan itu belum dipastikan yang mana akan terjadi, yaitu bisa masuk awal bulan sekarang malam ini, atau bisa jadi tunda keesokan harinya. Artinya betapapun konsep IR 364 ini adalah scientific atau hisab yang sudah definitif karena sudah ada angkanya 364, tapi karena mengharuskan verifikasi lapangan yang berpotensi menghasilkan hasil yang berbeda dengan 364 itu sendiri, maka ini menghasilkan sesuatu yang tidak pasti. Artinya secara konsep, secara praktek seperti di awal Ramadan kemarin lah, kita sebagai contoh konkret adalah ketika hilal sudah memenuhi 364 di ujung Aceh misalnya, tetap saja ada keharusan dalam tanda petik harus ada yang melaporkan, harus diverifikasi di lapangan, dan jika hendak dinyatakan masuk awal bulan harus ada yang mengaku melihat hilal dan seterusnya. Jadi ini hemat saya adalah catatan atau kritikan bahwa konsep 364 ini harus diperjelas, dia hisab yang bagaimana hisab tidak untuk menentukan awal bulan yang berpotensi dua kemungkinan, ataukah dia berfungsi untuk sebagai kalender. Kalau kalender itu tentu dia harus definitif dari sejak jauh hari, tidak bisa diubah. Andai pun harus diverifikasi di lapangan, dia tidak boleh mengubah konsep awalnya, 364-nya. Itu. Oleh karena itu, masuknya awal bulan, walaupun tidak terverifikasi secara ilmiah, ini dalam praktiknya, maka memang narasi yang dimunculkan mau tidak mau memang ya selalu menyebut bahwa ini adalah hilal yang syar'i. Saya kira ini memang pamungkas begitu ya. Karena memang keputusan harus diambil, sudah ada yang mengaku melihat, sudah disumpah dan seterusnya. Ditambah lagi dengan kaidah yang sebenarnya kaidah ini sangat fleksibel, tidak dispesifikkan kepada persoalan hilal atau melihat hilal, yaitu hukmul hakim yarfa al khilaf. Jadi ini secara logika, secara saintifik, secara nalar logis, ini sesuatu yang paradoks. Oleh karena hilal yang tidak ada, tidak terbuktikan secara saintifik, secara ilmiah, tapi dalam tanda petik diakui sebagai hilal yang syar'i, dipamungkas dengan hukmul hakim yarfa al khilaf, ini sesuatu yang paradoks hemat saya. Gitu. Berikutnya, kenyataan atau fakta dari kriteria 364 ini sekedar catatan ringan atau ya, eh, bahwa kesepakatan empat negara ini, Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura, memang dia menjadi kesepakatan empat negara ini, tapi dalam praktiknya ternyata empat negara ini mereka merdeka dengan merdeka menerapkan konsep ini masing-masing, artinya sesuai dengan otoritas masing-masing. Kasus awal Ramadan kemarin saya kira ini menjadi bukti ya. Indonesia itu kita menyatakan masuk tanggal 1 berdasarkan adanya laporan keterlihatan hilal. Malaysia dan Brunei Darussalam istiqmal tidak melihat hilal, sedangkan negara Singapura konsisten dengan konsep 364-nya belum terpenuhi di negara Singapura. Jadi betapapun kriterianya sama dan disepakati oleh empat negara ini, tapi dalam praktek dan implementasinya ternyata masing-masing berbeda. Berikutnya adalah bahwa kriteria ini dalam prakteknya selama ini yang saya lihat, saya ikuti, itu tersandera dalam tanda petik dengan keharusan ru'yat. Jadi ini semacam menjadi dilema praktek 364 ini. Di satu sisi, betapapun umpamanya sudah terpenuhi 364 secara hisab, tetapi karena ada keharusan harus dilihat, harus ada yang melaporkan melihat, maka
seperti apapun, bagaimanapun, dan terlepas yang dilihat itu bisa terbuktikan atau tidak, maka mau tidak mau negara atau pemerintah harus menerima itu. Sebab kalau tidak, maka ada semacam apa namanya ya, sorotan bahwa kriteria pemerintah itu harus maksudnya bisa diikuti manakala tetap menggunakan atau berdasarkan ru'yat. Salah satunya ini adalah klausul atau semacam persyaratan dari Nahdlatul Ulama yang mengharuskan bahwa penetapan pemerintah itu bisa diikuti selama ditetapkan dengan ru'yat. Jadi ini yang selalu saya sampaikan dalam berbagai tulisan dan kesempatan. Jadi ini si malakama atau kriteria 364 ini tersandra dengan klausul-klausul yang sedemikian itu. Nah, dalam faktanya bahwa kita di Indonesia sebenarnya sudah punya cukup banyak lembaga atau komunitas yang intens melakukan pengamatan hilal dan sudah punya database yang sudah cukup banyak. Di sini sebagai misal saya tulis dari BMKG kemarin Pak Himawan sudah menyampaikan datanya data terbaiknya adalah 6,6 derajat, kemudian dari RHI Pusat Pak Mutoha 6,8 dan 5,8. 5,8 ini dari Pak Hendro sesuai informasi Pak Mutoha dan seterusnya. Jadi ini sebenarnya data otentik yang terverifikasi, yang terbukti secara saintifik, secara ilmiah, tetapi tidak atau belum menjadi pertimbangan. Karena itu ini menjadi catatan, menjadi kenyataan yang patut untuk difikirkan, begitu. Kemudian dalam kenyataannya 364 ini sejatinya adalah hisab karena dia ada angkanya 364 ketinggian 3 yang masih 6,4 sehingga seharusnya secara konsep itu tidak memerlukan verifikasi. Artinya, jika harus diverifikasi, sekali lagi, itu akan berpotensi dua kemungkinan, masuk awal bulan atau belum, atau istikmal. Maka dipastikan cara atau penentuan awal bulan yang sedemikian ini tidak memberi kepastian, begitu. Sampai last minute matahari mau terbenam pada saat tanggal 29 bulan Hijriah sekalipun, maka saat itu juga belum bisa dipastikan kapan jatuhnya awal bulan ini. Begitu. Artinya dengan konsep yang sedemikian ini dipastikan juga tidak akan bisa membuat kalender. Ya, artinya dalam konteks pembuatan kalender, terlebih kalender yang bersifat global, maka metode atau praktek atau implementasi yang sedemikian ini bukanlah metode atau kriteria yang baik karena catatannya satu saja tidak bisa atau tidak memberi kepastian. Itu poinnya. Nah, berikutnya eh, dalam prakteknya ini hanya sekedar sekedar tambahan begitu karena verifikasi harus adanya verifikasi di lapangan dan ditambah sidang isbat maka umat Islam di timur terlalu lama menunggu ya sedikit banyak kita eh, harus fair gitu. Bagaimanapun umat Islam di kawasan timur mereka harus menunggu cukup lama apakah sudah masuk awal bulan atau belum. Kalau sidang isbat dilakukan jam 7 malam, maka di Papua misalnya itu sudah jam 9 malam gitu. Jadi ini sedikit banyak menyulitkan umat Islam yang ada di sana. Saya kira ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Bagaimanapun keputusan oleh sebuah otoritas, oleh negara terlebih harus memberi kenyamanan, kepastian kepada umat Islam di seluruh Indonesia. Artinya tidak ada yang apa namanya tertunggu-tunggu sehingga sampai sekian jam begitu. Jadi ini patut untuk dipikirkan. Berikutnya adalah Indonesia, kita tahu adalah negara demokrasi, artinya pilihan tidak memilih 364 itu dijamin fikih dan konstitusi. Karena itu, kenapa pilihan selain 364, misalnya KHGT atau wujudul hilal dan seterusnya, itu selalu diusik oleh pihak tertentu. Nah, pihak tertentu ini tentu saya tidak memaksudkan adalah Kementerian Agama atau pemerintah, tetapi adalah oknum yang oknum itu adalah bagian dari pemerintah itu sendiri. Gitu. Berikutnya adalah secara hierarki ketatanegaraan. Tentu yang model yang sedemikian kita di Indonesia ini meniscayakan ya boleh berbeda. Ini berbeda, ini perenungan untuk kita, berbeda dengan Malaysia, Mesir, dan Arab Saudi. Mesir, sekali lagi misalnya, di Mesir itu penentuan awal bulan itu ditetapkan oleh satu lembaga namanya Darul Ifta. Darul Ifta itu keputusannya bersifat mengikat.
Jadi Darul Ifta ini ada beberapa tugasnya itu yang dalam keputusannya itu bersifat mengikat, wajib diikuti oleh warganya. Salah satunya adalah masalah penentuan awal bulan, masalah hukum bunuh atau hukum pancung dan beberapa persoalan lain. Jadi kalau ini sudah diputuskan oleh lembaga ini, maka dia harus diikuti, tidak boleh tidak diikuti. Nah, ini karena dalam hierarkinya Darul Ifta itu dia sudah mengikat sifat putusannya karena kita di Indonesia tidak diputuskan oleh misalnya DPR, tidak diputuskan oleh Mahkamah Agung, tapi oleh Kementerian Agama yang notabene-nya ini sebagai panduan untuk umat Islam di seluruh Indonesia, maka perbedaan itu sesuatu yang legal, tidak bisa disorot, tidak bisa eh, ya tidak bisa dikucilkan dan seterusnya begitu. Dan dalam kenyataannya lagi bahwa kita di Indonesia ada banyak komunitas umat yang selalu berbeda dengan pemerintah. Ya, terutama adalah jamaah-jamaah tarekat. Ya, jangan disepelekan jamaah ini. Mereka ini juga adalah warga Indonesia. Mereka juga taat dalam bernegara, bertatanan negara dan seterusnya. Tapi dalam kenyataannya mereka-mereka ini mengalir saja dalam penentuan awal bulannya. Ada yang bahkan beberapa hari sebelum pemerintah Muhammadiyah melaksanakan puasa sudah duluan. Sebaliknya ketika Lebaran dan seterusnya, fenomena ini setiap tahun terjadi dan mengalir biasa-biasa saja. Karena itu perbedaan yang ada tentunya harus disikapi secara bijak, secara sama oleh siapa saja dan di mana saja. Itu. Nah, itu catatan dan analisis saya terkait dengan konsep Mabims 364 dan berikut ini adalah Bapak Ibu rekan-rekan semua sekedar wawasan dan tambahan informasi, literasi atau literatur. Jadi ini adalah riset yang sudah saya lakukan beberapa waktu yang lalu, artinya untuk data historis, rasa-rasanya saya sudah sampai pada kesimpulan sebagaimana yang akan saya simpulkan ini. Jadi imkan ru'yat pra-Islam, imkan ru'yat di kalangan para ilmuwan Muslim, dan juga imkan ru'yat dalam berbagai arsip dan literatur dalam sepanjang sejarah. Jadi ini dua buku, ini karya saya, satu buku ditulis oleh Pak Soleh Asy'ab yang berasal dari Arab Saudi. Ringkasannya sebagai berikut. Yang pertama, imkan ru'yat di zaman pra-Islam itu rata-rata menempatkan bahwa hilal itu bisa terlihat rata-rata di posisi 12 derajat atau setara dengan 48 menit. Ada di imkan ru'yat India dan Babilonia, ada khusus di Babilonia, ada khusus imkan ru'yat di India dan imkan ru'yat oleh Ptolemeus atau Bathlamius. Beliau ini tidak menetapkan ambang batas tertentu, tapi beliau memunculkan konsep yang namanya sudut elongasi, yang bahasa Yunani arcus visionis, ada tipu sedikit, atau bahasa Arabnya qausur ru'yah. Nah, jadi eh, ini yang berlaku di zaman pra-Islam. Saya tidak tahu apa dan mengapa rumusan 12 ini sangat sangat umum digunakan di zaman pra-Islam. Nah, data-data ini, informasi ini saya kutip dari setidaknya ada 4 sumber ini, ada dari Auda, David King, Moreland, dan Nidal Qasum, dan lain-lain. Ini bisa dicek nanti. Nah, berikutnya yang kedua, data dari para astronom Muslim. Jadi saya sudah merekonstruksi eh, imkan ru'yat atau visibilitas hilal eh, ada 14 astronom Muslim dari abad ke-3 Hijriah sampai abad ke-9 Hijriah eh, yang tersebar dalam berbagai literatur, ada yang dari karyanya langsung, karya manuskrip, ada yang saya kutip dari rujukan kitab yang lain dan seterusnya. Intinya kita bisa lihat di sini rekan-rekan semua, Bapak Ibu, visibilitas hilal atau keterlihatan hilal itu cukup tinggi. Rata-rata ini bisa kita lihat Al-Khwarizmi dalam Zij Al-Khwarizmiyah 12, kemudian Habas Al-Hasib 10, Al-Battani ini 11 dari kitab Zij Al-Battani karya beliau, Al-Majriti 12, Ibnu Yunus 6 derajat dan 6,5. Ini bisa difahami dan pernah saya baca literaturnya. Ini 6 derajat ini di musim panas, kira-kira begitu. 6,5 ini di musim dingin, karena di Mesir itu ada musim yang ekstrim, dingin dan panas. Kemudian At-Tabari
di 10 derajat, kemudian Ja'far Al-Khazin 9 derajat, Al-Biruni 12 derajat, Al-Khazini 10 derajat, Al-Marrakusi ini riset disertasi saya 6,5 dan 7,45, Ibnu Syatir 12 dan seterusnya. Intinya imkan ru'yat bahwa hilal bisa terlihat di sepanjang abad ini sebagaimana dikemukakan oleh para astronom muslim ini sedemikian ini. Rata-rata paling rendah itu 6 ya, 6 derajat. 6 derajat, 6 derajat sampai 12 derajat. Jadi ini sekali lagi eh, satu slide ini mengerjakannya cukup bertungkus lumus karena harus menelaah, membaca, terutama membaca naskah-naskah manuskrip, mengambil poin di mana rumusan visibilitasnya yang kalau dijabarkan ini masih panjang. Misalnya Al-Battani misalnya. Ini beliau ini panjang lebar menjelaskan pengaruh awan, pengaruh lokasi, ketinggian, lintang, bujur dan seterusnya. Tapi disimpulkan bahwa beliau pernah menyatakan bahwa ketinggian hilal itu bisa terlihat di posisi sedemikian ini, 11 derajat sekian dan seterusnya. Nah, ini imkan ru'yat di kalangan astronom muslim. Berikutnya ini dari penelitian Pak Solih bin Muhammad Al-Sa'ab tahun 2016. Beliau ini orang Arab Saudi, teman atau kolega dari Pak Hendro Setianto. Beliau sering datang ke Imah Noong ke Bandung dalam karya beliau yang tadi Ru'yatul Hilal fit Tarikh Al-Islami. Jadi buku beliau ini itu merekapitulasi berbagai data atau informasi tanggal lalu direkonstruksi ke tanggal satunya. Misalnya ada sebuah buku, misalkan dari buku sejarah, misalkan tarikh ini. Di dalamnya itu menyebutkan, misalkan terjadi suatu peristiwa, misalkan peristiwa pertempuran ini atau ada kudeta ini, tanggal misalkan 7 Rabiul Awal tahun sekian-sekian. Lalu beliau rekonstruksi ke belakang, tanggal satunya itu kapan dan berapa ketinggian hilalnya. Nah, jadi ini pekerjaan yang sangat luar biasa sekali. Jadi beliau mengutip dari buku-buku sejarah, buku-buku fikih, lalu dari arsip, dokumen dan seterusnya. Beliau teliti itu dari buku atau arsip dari abad ke-1 sampai abad ke-15. Nah, hasilnya ini bisa kita lihat sesuai dengan di grafik atau di daftar. Beliau menyimpulkan bahwa di abad pertama Hijriah dari data literatur yang beliau rekonstruksi, beliau teliti, didapat bahwa rata-rata ketinggian hilal itu adalah 10,5. Di abad kedua 10,8. Abad ketiga Hijriah 12,0. Abad keempat 11,7 dan seterusnya hingga akhirnya masuk di abad ke-15 ini semakin rendah itu. Eh, Nah, di abad ke-15 ini semakin rendah, bisa kita lihat itu di paruh pertama 9,8, di paruh kedua 6,0 dan memasuki tahun 1400 sampai hari ini itu 3,6. Sekali lagi ini adalah rekonstruksi dari literatur ya, bukan dari data empirik, bukan dari hasil uji observasi dan seterusnya. Sehingga memang eh, ada kecenderungan bahwa belakangan ini makin rendah yang menurut penuturan beliau itu yaitu salah satunya terlalu banyak klaim-klaim melihat hilal yang tidak terverifikasi yang salah satu data yang banyak yang beliau sebutkan oleh Pak Soleh Asy'ab ini waktu di Bandung tempo hari yaitu banyak terjadi ya dari negara beliau sendiri dari negara Arab Saudi yang bahkan hilal di bawah ufuk pun ada kalanya itu diklaim hilal terlihat sehingga masuk dalam catatan dokumen dan seterusnya itu. Ini secara umum riset pra-Islam, ilmuwan Muslim, dan dari data atau literatur sejarah. Nah, ini hampir sudah habis, Bapak Ibu. Ini adalah rekor atau data keterlihatan hilal yang didapat oleh tim OIP UMSU. Jadi, OIP UMSU ini sudah 10 tahun berjalan, beraktivitas. Dalam 10 tahun ini, inilah rekor terbaiknya, rekor pengamatan hilal. Sebagai informasi, Bapak Ibu, tim OIP UMSU itu setiap bulan melaksanakan pengamatan hilal, hilal tua tanggal 28, kemudian hilal nasional. Kami menyebutnya kalau hilal yang dilaksanakan secara nasional itu itu kami sebut dengan hilal nasional, baru hilal H1. H1. Nah, ini juga
adalah hilal H1 atau setelah hilal nasional. Jadi ini yang pernah kami dapat, altitude 8 derajat dan sudut elongasi 9 derajat sekian. Lokasi dari Baru Tapanuli Tengah, ini di atas laut ini ya. Ini tahun 1441 Hijriah. Jadi ini data data terbaik yang dimiliki oleh OIP UMSU begitu. Nah, berikutnya Bapak Ibu, ini kita kajian dalam dalam penelusuran saya, dalam pemahaman saya bahwa hadis-hadis Nabi sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi itu bisa dianalisis begini. Pertama, ru'yat atau pelaksanaan ru'yat itu dalam konteks modern ya, dalam konteks hari ini itu hanya sah dan boleh dilakukan pasca konjungsi. Yang konjungsi itu meniscayakan bahwa bilangan bulan itu kalau tidak 29 hari ya 30 hari sesuai dengan hadis Nabi. Asyahru hakadha wa hakadha wa hakaza dan seterusnya. Sehingga dengan demikian ru'yat itu hanya dilakukan jika memang dia mungkin terlihat atau dapat terlihat. Jadi kalau tidak demikian ya tidak perlu. Artinya jika tidak mungkin atau bahkan mustahil hilal itu bisa dilihat, maka ru'yat itu tidak perlu dilakukan dan dia tidak bernilai ibadah. Jadi bahwa ru'yat itu ta'abbudi dalam kondisi hilal tidak mungkin dilihat, tidak dapat terlihat apalagi belum terjadi konjungsi, maka sama sekali itu tidak bernilai ibadah, begitu. Karena mustahil, alasannya mustahil Nabi memerintahkan melihat hilal jika hilal itu memang tidak mungkin bisa terlihat. Jadi tidak mungkin Nabi memerintahkan sesuatu yang mustahil, sesuatu yang tidak mungkin. Mengapa Nabi menyuruh melihat hilal? Ya karena memang hilalnya itu memungkinkan terlihat. Itu bisa kita lihat lagi dari klausul lanjutan hadis Nabi itu fa'in gumma, jika tertutup awan, jadi bukan di bawah ufuk gitu. Hilalnya ada, tapi karena tertutup awan tidak bisa. Jadi ini sekali lagi logika hadis-hadis Nabi ini, hadis-hadis ru'yat ini adalah ru'yat itu hanya dilakukan pasca konjungsi, kemudian hanya dilakukan jika memang memungkinkan terlihat, yang jika mustahil atau tidak mungkin terlihat, maka itu tidak perlu dilakukan. Bahwa alasan tetap melakukan ru'yat sebagai pembelajaran, yes. Untuk melakukan, membiasakan praktek begini-begini, yes. Tapi jangan katakan bahwa itu adalah sunnah, bahwa itu adalah ibadah. Maksudnya adalah hilal yang tidak mungkin atau mustahil atau belum terjadi konjungsi tetap dipaksakan melakukan ru'yatul hilal. Sekali lagi itu bukanlah ta'abbudi. Tuh. Kemudian wawasan lagi Bapak Ibu semua, eh, hadis-hadis ru'yat ini jika kita telah sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yati, puasalah kalian karena melihat hilal dan berhari raya juga karena melihat hilal. Secara sintaksis kebahasaan, kata ganti sumu dan di aftiru, kamu atau kalian itu bersifat umum, jamak, plural. Dan dia bermakna global atau menyeluruh. Artinya penetapan awal bulan itu atau kalender, sejatinya dia harus dan mesti menyeluruh atau global untuk umat Islam di mana saja. Ini secara sederhana bisa kita pahami dari redaksi hadis Nabi tersebut. Karena dalam prakteknya hadis Nabi itu tidak membatasi di satu tempat tertentu, tapi umum untuk seluruh umat Islam. Yang dari sinilah, dari hadis-hadis Nabi ini, dengan difahami dan dijabarkan oleh para ulama, melahirkan satu konsep fikih yang namanya matlak global atau ittihad al-matali, bahwa keterlihatan hilal di satu tempat itu diberlakukan di tempat-tempat yang lain atau menjadi panduan umat Islam di mana saja, yang ini ternyata merupakan pendapat dominan, ya, pendapat jumhur ulama, terutama dari kalangan Hanafiyah, kalangan Malikiyah, Hanabilah, dan segelintir dari kalangan ashab asy-Syafi'iyah. Dan khusus bagian ini saya sudah mereview, merekonstruksi, dan mohon doa kawan-kawan semua, saya sedang menyiapkan buku khusus tentang ini, ya matlak global dan historisitas KHGT dan seterusnya. Intinya bahwa matlak global ini menjadi pendapat jumhur, sedangkan matlak lokal itu pendapat dari kalangan Syafi'iyah dan beberapa kalangan tokoh atau ashab mazhab-mazhab yang lain. Referensi modern yang sudah saya baca yang menegaskan bahwa matlak global ini adalah pendapat jumhur ulama, ini dari kitab ini, dari Syekh Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu, kemudian Al-Mawsu'ah Al-Kuwaitiyah, Al-Fiqh Al-Madhahib Al-Arba'ah, Syekh Abdurrahman Al-Jaziri. Silahkan nanti kita
sama-sama cek dan bisa kita diskusikan. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu, ini karena konsep 364 tadi itu salah satu bagiannya adalah sidang isbat. Nah, sidang isbat ini saya hanya menyatakan dua hal, bahwa sidang isbat ini adalah seremonial paling meriah di dunia. Ya, di Mesir juga ada sidang isbat, tapi tidak semeriah seperti kita di Indonesia. Kalau kita di Indonesia itu ada eh, konferensi pers, ada pemaparan, ada segala macam dan seterusnya, dan ini paling paling meriah dalam tanda petik ya. Meriah ini bisa masif, ramai, banyak dan seterusnya. Dan yang kedua tentu menyerap biaya yang besar. Berapa biayanya saya tidak tahu, tapi dengan jumlah prosesi seremonial yang sedemikian itu kita pasti tahu bahwa itu biayanya tidak murah. Berapa biayanya, wallah alam, saya juga tidak tahu. Nanti kalau disebut angka agak payah nanti gitu ya. Itu barangkali Bapak Ibu rekan-rekan semua yang bisa saya sampaikan. Jadi ini sifatnya hanya sharing dan berbagi, sama halnya juga dengan kemarin catatan dan analisis terhadap KHGT. Bagaimanapun setiap konsep, setiap ide itu harus dibicarakan, harus didiskusikan, harus dikritisi, dan tentu tujuannya semua adalah untuk memperbaiki konsep atau ide atau gagasan itu agar lebih baik lagi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi pemaparan materi oleh Dr. Arwin Juni Hamadi Putra Putar terkait dengan eh, catatan analisis kriteria Menteri Agama Mabims 364. Mungkin kepada para peserta, Bapak Ibu sekalian, jika ada yang ingin bertanya, silakan angkat tangannya atau raise hand ya agar lanjut. Sekali lagi, pada Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya, silakan tekan tombol raise hand atau langsung saja angkat tangan. Boleh di chat. Oh ini Sami'na wa Ta'na ini, Pak Ibu. Aina minal tulab falak ilmu falak mahasiswa. Jadi, Ya, baik kepada Bapak Muhammad Ridwan Hidayat, dipersilakan. Ya, eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Ustaz Darwin, alhamdulillah ketemu lagi di sini. wabarakatuh. Ya. Ya. Eh, Mungkin ini pertanyaan pertama mungkin ya dari saya. Eh, Ingin bertanya untuk menambahkan wawasan saja sebenarnya. Eh, Pertama adalah mengenai eh, asal-usul angka 3 dan 6,4 gitu ya. Ingin tahu dari mana asalnya. Sebab saya dengar mungkin dari kriteria ODEH ataupun dari mana saya pun belum tahu ya. Terus yang kedua adalah kenapa kita tidak pakai analisis sendiri ya dari hasil observasi empiris yang dilakukan oleh BMKG ya, yang mereka ada data sejak 2008 sampai sekarang sudah cukup banyak gitu ya. Dan juga dari rekan-rekan dari Malaysia itu pun sudah cukup banyak database-nya gitu ya. Jadi maksudnya itu saya pikir lebih ini lagi lebih empiris ataupun saintifik kalau bisa menggunakan data tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua adalah terkait ini pertanyaan mengenai fatwa nih, fatwa ya. Apakah ada eh, fatwa yang diterbitkan oleh ulama begitu ya di Indonesia ataupun di dunia terkait pengertian ru'yah dengan teknologi begitu ya. Jadi apakah sekarang kan sudah di zaman yang eh, serba canggih begitu. Jadi tidak perlu lagi kita menggunakan mata telanjang gitu, sehingga dengan menggunakan teknologi itu ada lebih lebih banyak lagi apa lebih fix ataupun lebih eksak lagi gitu ya untuk penglihatannya dari dihindari dari eh, apa ya penglihatan yang diragukan gitu ya.
sebagaimana kita menggunakan hisab untuk waktu sholat ya. Jadi tidak lagi menggunakan pemerhatian bayang matahari begitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah apakah ada fatwa juga mengenai membolehkan observasi ba'dal ijtima lakin qoblal ghurub begitu. Karena sekarang kan sudah ini ya, sudah bisa menggunakan teleskop khusus. Itu di siang hari kita sudah bisa mengobservasi hilal dengan jelas gitu ya, dengan bantuan teknologi ataupun image processing. Itu mungkin Ustaz Arwin atau Nawan. Baik, terima kasih pada Bapak Ridwan Hidayat. Begitu bisa langsung saja Pak Arwin untuk menjelaskan pertanyaan dari beliau. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Ridwan. Jumpa lagi. Ini Pak Ridwan aktif ini dari pertemuan pertama sampai hari ini ya. Terima kasih Pak. Ya, tentang asal usul 364 ini saya pribadi juga tidak begitu tahu persis, tapi yang jelas memang rumusan ini dirumuskan dengan cukup panjang, dengan pengkajian yang cukup panjang juga. Saya kira ini yang paling paham ini adalah Pak Thomas, karena beliau yang menggawangi dan mengawal konsep ini, begitu. Dan dari mana asal usulnya? Seingat saya itu kombinasi dan kompilasi, jadi memang bukan berdasarkan hasil uji empirik. Ya, secara metodologi, secara konsep tentu ini sah-sah saja, begitu. Tidak salah, tetapi memang catatan kita seperti yang sudah kita uraikan tadi, belum teruji, belum terverifikasi dalam konteks, dalam konsep di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke belum pernah teruji bahwa 364 ini bisa terlihat apakah secara eh, kasat mata, kasat teleskop, kamera, atau dengan olah citra astrofotografi dan seterusnya, begitu. Jadi ini menjadi catatan, gitu. Tapi sekali lagi asal usul detailnya, wallahu alam saya tidak begitu mengetahui. Mohon izin, itu. Kemudian mengapa tidak dari hasil empirik sendiri, ya ini ya sama Pak. Ini juga catatan saya dan mungkin pertanyaan kita semua, begitu. Jadi idealnya kan memang karena kita di Indonesia, eh, kriteria itu diperuntukkan untuk kita di Indonesia, dalam teritorial Indonesia, dengan topografi kita, geografis kita yang sedemikian ini, dari Sabang sampai ke Merauke. Tentu idealnya, seharusnya dan seyogianya adalah kita menggunakan data yang ada di kita, gitu. Berapa data kita? Jika merujuk ke BMKG atau RHI tadi itu sekian, 6, sekian, 5, sekian. Saya kira memang idealnya seperti itu, tapi tentu pertimbangan pemerintah dalam hal ini tentu ada, begitu ya, yang tentu pemerintah atau Kementerian Agama yang paling tahu, begitu. Tapi memang ini sekali lagi juga adalah catatan saya, sebaiknya memang ya saya kira harus berdasarkan uji atau hasil verifikasi di teritorial Indonesia, begitu. Kemudian terkait dengan fatwa ru'yat teknologi atau ya astrofotografi, olah citra hilal dengan menggunakan teknologi yang super canggih, katakanlah begitu, seperti yang banyak dilakukan sekarang di Bosca oleh Pak Yusuf dan lain-lain, Pak Junaidi di Ponorogo dan seterusnya. Eh, Secara fikih atau pendapat para ulama memang berbeda-beda, Pak. Ya, saya pernah membaca tulisan Pak Kiai Ma'ruf Amin waktu beliau dulu menjadi komisi fatwa di MUI. Tulisan sudah lama sekali di majalah Mimbar Agama Islam kalau saya tidak salah itu. Beliau pernah menulis bahwa ru'yat dengan teknologi itu boleh. Beliau mengkiaskan, menganalogikannya itu melihat benda langit dari pantulan dari pantulan air di air, begitu, sehingga bisa melihat hilal. Nah, jadi itu menjadi analogi, menjadi kebolehan bahwa boleh, kira-kira itu pemahaman saya, eh, penerjemahan saya, interpretasi saya atas pendapat ulama yang ditulis Pak Kiai Ma'ruf itu, bahwa boleh dan bisa menggunakan olah citra atau teknologi yang bagaimanapun yang mampu menghadirkan bahwa itu memang real adalah hilal, begitu. Itu. Jadi, tapi sekali lagi memang ini terjadi perbedaan pendapat. Pendapat yang lain menyatakan tidak bisa karena tekstual hadis itu menyatakan ya harus dilihat secara kasat mata, sumu liru iyatihi.
li ru'yatihi, karena terlihatnya. Ro'a atau melihat di situ adalah ya secara bil ain, bukan bil ghair, bukan dengan yang lainnya. Jadi memang ada dan terjadi perdebatan. Jadi memang dalam semua produk fikih itu pasti dua hal ya, berbeda. Artinya ada yang A, pasti ada yang B, bahkan boleh jadi ada yang C begitu. Jadi saya kira ini sesuatu yang alami dan mengalir begitu. Begitu juga dengan yang Pak Ridwan tanyakan tadi. Kalau sederhananya saya bahasakan ya hilal siang hari lah itu ya, pasca konjungsi atau qoblal ghurub. Ya ini juga menjadi perdebatan. Kalau berdasarkan konsep ru'yat ansih, tentu ini tidak bisa dan tidak berlaku secara pasti ya. Karena ru'yat itu hanya dilakukan pasca terbenam matahari, pasca konjungsi dan seterusnya. Kalau di siang hari itu tidak disebut hilal dalam pengertian untuk menentukan awal bulan, tapi secara substansinya, secara barangnya, ya substansinya ya dia tetap disebut hilal. Apakah di siang, di sore, di malam, kalau dia benda langit ketika fase itu ya tetap disebut hilal. Tapi untuk dikategorikan sebagai penentu masuk tanggal 1 dalam konteks ru'yat ansih itu tidak bisa. Tapi kalau kita tarik dalam konteks kalender global KHGT tentu itu bisa, karena definisi hilal ada atau wujud itu tidak mesti di atas ufuk tapi di bawah ufuk, dengan catatan telah terjadi ijtima atau konjungsi dengan parameter jam 00 di Greenwich dan begini sesuai dengan parameter yang ada dalam KHGT, maka hilal yang sedemikian ini ya tetap bisa dan dinyatakan hilal tanggal 1. Yang ini memang terus dan menjadi perdebatan. Saya kira begitu Pak Ridwan. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih kepada Pak Dr. Arwin. Mungkin ini di kolom komentar ada pertanyaan, Bapak. Assalamualaikum dari Ahmad Haris Tuniza. Tim OIPU, semoga Dr. Arwin dan tim sehat Indonesia. Saya cuma mau berkongsi dalam paper saya yang saya ada melihat perbezaan 6,4 antara Malaysia dan Indonesia itu berbeda. 6,4 Malaysia itu menggunakan elongasi topografi, manakala 6,4 elongasi Indonesia itu menggunakan elongasi geografi. Em, Ya, langsung aja saya kira Mas Dimas. iya, langsung Ya, saja. terima kasih Mas Ya, Haris. Ya, betul. Itu memang eh, antara geosentrik dan toposentrik deh. Memang di mana-mana ini menjadi perdebatan, termasuk di awal Ramadan kita kemarin juga itu menjadi perdebatan ya. Kalau pakai geosentrik begini, toposentrik begini, saya kira ini juga yang menjadi perdebatan ya, perbedaan sampai dengan hari ini, termasuk di Indonesia sendiri begitu. Ya, lanjut. ya, baik. Terima kasih, Dr. Arwin. Ini ada pertanyaan dari Kira saya. Izin bertanya Pak terkait dengan lembaga penentuan di nasional, kan sudah ada yang menentu. Nah, sudah mengikuti secara syar'i se-Indonesia saat disampaikan dalam sidang isbat. Nah, apa masalah terjadi kan karena adanya unsur-unsur yang menolak karena kriteria atau kemauan sendiri dan negara-negara tidak menghakimi itu. Selanjutnya dengan Muhammadiyah menolak kriteria nasional tersebut, namun malam melompat ke kriteria global. Bukannya artinya Muhammadiyah telah menerima kriteria yang ternyata lebih rendah daripada kriteria yang dipakai di KHGT itu. Lalu apa alasan Muhammadiyah menolak keputusan dari Kementerian Agama dan membuat perbedaan itu? Mungkin bisa langsung dijawab, Pak Dokter. Ya, baik, terima kasih. Ya, pertanyaannya cukup banyak dan berlapis-lapis itu ya. Tapi secara umum ya, eh, saya kira ini kalau kaitannya dengan KHGT Muhammadiyah, tentu persoalannya bukan persoalan kriteria, bukan persoalan rendah atau tidak, tapi di balik itu adalah maksud dan tujuan besar dari KHGT atau Muhammadiyah itu adalah hendak menghadirkan satu sistem penjadwalan waktu yang terpadu, terintegrasi atau global, internasional, seluruh dunia untuk seluruh umat Islam, berlandaskan sejumlah argumen, dalil, dan alasan-alasan atau faktor-faktor atau fakta-fakta. Sehingga dari situ, ini yang paling utama, paling besar, dari situ meniscayakan harus ada kriteria, harus ada konsep, sehingga lahirlah
konsep seperti yang digunakan hari ini, yang notabene-nya konsep atau parameter atau kriteria itu adalah mengadopsi dari hasil putusan Turki. Jadi dalam hal ini konsep KHGT dengan segenap parameter, prinsip dan syaratnya itu bahasanya plek. Nah, kira-kira begitu, itu mengutip dan mengadopsi dari hasil putusan Turki. Itu yang dikembangkan, dikaji, diperjelas oleh Muhammadiyah dengan yang dikenal dengan konsep KHGT-nya tersebut. Jadi eh, mengapa ke KHGT, ya tadi itu alasan yang di awal tadi itu. Jadi tidak bisa dikaitkan kenapa tidak dengan di Indonesia dulu, bersatu dulu dan seterusnya dan seterusnya. Kalau ini kita kaji, ini menjadi panjang, lebar, luas, dalam dan seterusnya. Ya kita kalau kita baca sejarah dan fenomena fakta yang terjadi setiap tahun, bahkan mungkin semua kita yang ada di Zoom ini sebelum kita lahir semua, perbedaan itu sudah terjadi di Indonesia, eh, bahkan sebelum Indonesia disebut Indonesia, ya, masih disebut Nusantara, bahkan masih disebut Majapahit. Perbedaan itu sudah ada di Indonesia, begitu. Paling tidak literatur yang pernah saya baca tahun 1800 sekian, kalau saya tidak salah, Sayyid Usman, beliau pernah menginformasikan pernah terjadi perbedaan. Jadi dan perbedaannya ya itu juga, ada yang pakai hisab, ada yang pakai ru'yat. Jadi memandang fakta historis di Indonesia atau Nusantara jauh sebelumnya itu yang sedemikian itu, dan ditambah kenyataan bahwa tantangan umat Islam hari ini yang kita belum memiliki kalender yang bersifat global, maka Muhammadiyah dengan berbagai pertimbangan, dengan segala plus dan minusnya, harus diakui ada plus dan ada minusnya, berijtihad itu melahirkan konsep KHGT, kalender Hijriah Global Tunggal, yang notabene-nya itu bukan barang baru, bukan sesuatu yang baru, bukan ujuk-ujuk, tetapi itu adalah hasil adopsi dari hasil keputusan pakar-pakar astronomi dan ahli syariah yang berkumpul di Turki tahun 2016. Ada ratusan orang dari sekian puluh negara yang memutuskan, berkeinginan bahwa umat Islam harus punya kalender yang satu di seluruh dunia. Itulah dia hasil putusan Muktamar Turki yang Muhammadiyah menyebutnya dengan KHGT. Jadi begitu cara melihat dan memposisikannya. Jadi kalau di detail-detailkan kenapa begini, ini panjang cerita kita ini, akan luas sekali dan akan menghasilkan perdebatan yang tak berujung. Saya melihat dan memahaminya seperti itu. Itu barangkali Mas Dimas. Terima kasih Dr. Arwin. Ini ada pertanyaan dari Imam Labib. Silakan di open mic, Imam, Pak Imam. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bang? Siap, Bib. Oke, Monggo, alhamdulillah monggo. ini saya berguru langsung dengan guru saya pertama, Falak ini. Alhamdulillah. Ini Bang, jenengan kan ini ya lebih banyak meneliti tentang turos ya, falak-falak turos itu. Yang ingin saya tanyakan itu pernah mendapatkan temuan enggak ketika meneliti berkenaan dengan falak turos, berkenaan dengan ru'yatul hilal secara bil fi'li, itu di eranya Nabi ataupun di era sahabat, ya paling tidak minimal di era tabi'in, itu pernah nggak menemukan bahwasanya di era tersebut ada mengalami kesalahan ru'yah di dalam fi'li? Pernah menemukan ini nggak istilahnya data tersebut? Terima kasih Bang. Oke. Baik, terima kasih. Langsung saja Pak Dokter. Ya, baik. Oke, Sun, Bib. Ini Mas Labib, ini Imam Labib, ini Kiai di pesantren Dukuh Lawuh di mana, Bib? Di Purwokerto ya. Beliau Ya, di ini Purwokerto, adalah Bang. beliau ini adalah kolega atau kawan saya di Mesir. Tadi beliau mengaku beliau murid saya. Saya disclaim di sini, saya tidak mengakui beliau murid saya, tapi dari dulu saya menyatakan beliau ini kolega atau kawan diskusi, kawan dialog dan seterusnya. Dan beliau ini juga sebenarnya ahli falak ya. Beliau juga dulu aktif di APDA di Muhammadiyah. Kalau sekarang saya tidak tahu aktif di Muhammadiyah atau di NU, ini nggak tahu gitu ya. Di LFNU Bang, di Oh LFNU ya, Bang. siap. Oke.
Iya. Oke, pertanyaanmu angel iki, Beb. Wallahu alam kalau data empirik literatur terutama tentu secara pasti saya tidak atau belum pernah menemukannya begitu. Di era Nabi, di era sahabat tabiin, wallahu alam belum pernah saya baca atau temukan. Tapi di era tabiin yang mendukung hisab itu ada, itulah Mutarrib bin As-Sihir dan seterusnya begitu. Tapi dengan rekonstruksi astronomis dan historis yang dilakukan dari praktek puasa Nabi, puasa dan hari raya Nabi selama sekian kali itu bisa direkonstruksi. Artinya puasa Nabi selebih banyak 29 hari dan 30 hari direkonstruksi, dikonversi ke penanggalan Masehi, dicari waktu ijtima'nya dan seterusnya, itu bisa didapat. Dan itu kebetulan juga sekarang saya sedang membaca-baca itu yang dari hasil sementara ya, hasil sementara rekonstruksi yang saya lakukan, apakah dari software ODE atau yang lain, itu memang tetap sama, ketinggian hilalnya cukup tinggi, rata-rata ya ada 6, ada 7, ada 8 dan seterusnya memang. Jadi ini tesis pertama saya, tesis sementara saya tadi menguatkan yang saya sebutkan logika hadis-hadis Nabi itu, bahwa memang ru'yat itu hanya sah dan boleh dilakukan ketika memang hilalnya itu ada dan memungkinkan terlihat. Jadi sedikit banyak, walaupun belum fix dan belum definitif, dengan terbuktikan dengan rekonstruksi dari pelaksanaan puasa Nabi selama sekian kali itu, begitu. Tapi sekali lagi kalau data fixnya dari literatur, termasuk apakah pernah terjadi kesalahan ru'yat dan seterusnya, wallahu alam. Nah, wallahu alam, saya belum menemukannya, Mas Labib. Itu barangkali. Baik, terima kasih pada Dr. Arwin. Mungkin langsung saja oleh Pak Arya Utama yang ingin bertanya, silakan Pak. Open mic-nya Pak, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi sempat melihat kehadiran Pak Hafid dan saya menunggu-nunggu beliau untuk raise hand. Tapi saat saya tunggu kok nggak muncul, saya cari juga nggak ada lagi. Mungkin sempat terlempar atau apa. Jadi akhirnya saya mendahului beliau untuk sedikit berkomentar. Yang pertama, sebelum saya menyatakan komentar saya ingin menanggapi dulu tadi pertanyaan dari Al-Mukarram, Muhammad Labib. Beberapa Imam tahun Labib. silam itu pernah ada salah satu peneliti dari Bako Surtanal, Allahu Yarham, Bapak Suwandoyo Sidik. Beliau pernah meneliti ketinggian hilal selama 10 tahun pertama pasca hijrah. Jadi 1 hijrah sampai 10 hijrah beliau teliti, dan itu memang mendapati, seingat saya, karena saya sempat mendapat kopi naskahnya itu, semua di atas 5 derajat. Semua di atas 5. Bahkan ada yang sampai 7-8 derajat itu. Jadi meliputi Zulhijjah, Ramadan, Syawal selama 10 tahun pertama. Dan kalau kita ingat lagi dengan redaksi hadis ya, yang bahkan dari orang awam pun ya, dari Badui awam pun itu kesaksiannya pernah diterima oleh Nabi ya, dengan syarat bahwa yang bersangkutan itu menyatakan imannya gitu, dan dia seorang yang arif gitu ya, langsung diterima kesaksiannya. Itu kan menunjukkan bahwa memang hilal itu dalam konteks ini memang objek yang tidak mungkin disalah kenali, karena memang meru'yat itu bagian dari tradisi mereka sejak dulu gitu. Sehingga tadi yang dikatakan oleh Ustadz Arwin, objeknya harus ada, itu nggak bisa disangkal. Memang objeknya harus ada, dan dia adalah objek yang mudah untuk dikenali, yang tidak memungkinkan orang untuk membuat salah kenal terhadap objek itu. Kesimpulannya memang nanti berujung kepada kriteria, bahwa kalau mau mendasarkan kepada histori tersebut, maka kriterianya harus mengadopsi nilai-nilai yang tinggi, yang tadi juga muncul dalam sejumlah karya astronom-astronom muslim yang tadi sempat disinggung oleh Ustadz Arwin juga. Nah, langsung kepada komentar dan juga pertanyaan saya kepada narasumber kita adalah, kalau dulu kita mempeributkan masalah kriteria,
harapannya adalah ada titik temu dari kedua kelompok, yang satu pengamal hisab, satu pengamal ru'yat, dengan strategi bahwa yang terlalu rendah itu supaya menaikkan, dan kemudian yang tinggi itu agak menurunkan, kan gitu kan ya. Tapi ternyata makan tidak ketemu-ketemu juga, ya kan? Karena kalau kita tadi langsung, ya sebenarnya sih kalau kriteria itu sudah ada banyak, kita tinggal bersepakat aja. Memang mungkin bersepakat ini yang belum pernah untuk bisa tercapai. Yang jelas kriteria itu sudah ada. Mau yang dari kriteria abal-abal ataupun yang kriteria berdasarkan studi ilmiah yang valid sudah tersedia. Tapi kalau kita mau langsung melompat ke kalender hijriahnya, itu memang mau tidak mau demi menghadirkan kalender yang memiliki sifat prediktif dan menjamin kepastian, mau tidak mau memang kita harus menafikan aktivitas ru'yat yang nanti harus ditentukan lagi lewat sidang isbat, yang tadi bisa menjadi pintu kebimbangan lagi antara diterima ataukah tidak begitu. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah kalender global yang diusung oleh kawan-kawan Muhammadiyah ini untuk menjadi pemersatu umat Islam nasional, regional, bahkan internasional atau dunia, itu kalender yang hanya untuk keperluan sipil ataukah juga untuk keperluan ibadah ya? Mungkin singkat itu saja. Terima kasih. Mungkin langsung saja Pak Dokter untuk menjawab pertanyaan tersebut. Ya, terima kasih Pak Dokter atas ulasan tambahannya tadi. Dan ini sebenarnya materi kita konsep Mabit 34, tapi yang dibahas KHGT ini ya ceritanya. Oke. Ya. Kalender, ya tadi ya saya menanggapi uraian Pak Dr. Arya tadi. Jadi memang dalam diskursus ini kita memang harus bisa dan piawai memilah begitu ya. Kita sekarang mau bicara dengan goalnya apa begitu. Kita bicara hisab ru'yat dengan tujuan untuk menentukan awal bulan dalam konteks lokal, global, atau bagaimana, ataukah kita hendak mengkonstruk sebuah penanggalan atau yang disebut dengan kalender, begitu. Jadi memang ini dua hal yang mirip-mirip, tapi ketika didetailkan, diimplementasikan, dipraktekkan, dia akan ribet juga, seperti yang terjadi hari ini, begitu. Jadi KHGT itu memang tidak bisa dipungkiri, betapapun dia menempatkan 5-8, ketinggian 5 dan 8, jelas itu ru'yat dan imkan ru'yat. Ada angkanya, bisa diobservasi, tapi dia menjadi penentu. Artinya terlihat atau tidak, ada yang melihat atau tidak, dan seterusnya, dia tetap menjadi panduan, sehingga KHGT itu bisa diterapkan, sehingga sejak jauh hari sudah ada kepastian, gitu. Tetapi jika harus, tadi itu catatannya yang saya sebut si malakama tadi itu, menjadi gamang itu tadi, yang harus diverifikasi. Nah, verifikasi ini tujuannya apa? Kalau tujuannya verifikasinya itu mengakibatkan berbeda, tentu dipastikan itu tidak bisa membuat kalender, dan dipastikan itu juga tidak bisa memberi kepastian bahkan di last minute. Nah, begitu. Jadi ini yang menurut saya catatan besarnya itu, bahwa kita di Indonesia, pemerintah, dengan adanya klausul harus terverifikasi, harus ada laporan ru'yat dan seterusnya, membuat penanggalan kita di Indonesia ya sedemikian ini seterusnya, begitu. Artinya tanggal 1 Ramadan, Syawalnya itu baru bisa dipastikan last minute, begitu, karena tetap ada potensi berbeda jika harus diverifikasi, begitu. Kemudian terkait dengan kalender KHGT Muhammadiyah, jelas Pak Dokter, itu tujuannya adalah untuk sipil dan ibadah. Itu ditarik dari filosofi ayat Al-Baqarah 189, linnas wal hajj. Jadi al-ahillah itu untuk pertanda waktu untuk manusia, itu sebagai mewakili aktivitas muamalah sehari-hari, sipil administratif, sedangkan al-hajj itu sebagai mewakili ibadah secara keseluruhan. Jadi memang KHGT ini untuk sipil dan ibadah secara keseluruhan, tidak dipilah satu-satu, begitu. Itu secara sederhana. Itu keterangan itu sudah ada dalam draft, dalam keterangan, dalam rilis berbagai KHGT yang ditulis oleh Muhammadiyah. Insya Allah nanti akan dirilis lagi. Itu Pak Dokter. Terima kasih. Baik, sedikit komentar. Siap, lanjut. Ya, kalau nampaknya memang ini menjadi kalender sipil sekaligus kalender ibadah,
sepertinya perlu strategi dan pendekatan yang lebih intens karena dikhawatirkan kawan-kawan pengamal ru'yat ini merasa tersisihkan. Ta'abudiyah yang mereka lakukan mempraktikkan ru'yat setiap awal bulan itu, setiap akhir bulan untuk menentukan awal bulan menjadi tidak bisa dilakukan lagi. Sehingga perlu ada apa namanya ya, perubahan paradigma yang bisa kena kepada mereka sehingga akhirnya bisa diterima sebagai sebuah kalender ibadah sekaligus gitu. Itu saja. Ya, persis, Pak Dokter. Saya kira benar dan tepat sekali yang disampaikan Pak Dokter. Memang itu tantangan dan problem dari KHGT, katakanlah begitu, yaitu terkait dengan praktek ru'yat itu sendiri. Satu sisi, karena saya orang sejarah, kira-kira begitu, orang Turos, memang khazanah ru'yat itu luar biasa dalam fikih, dalam kitab-kitab fikih begitu. Dan kalau serta merta itu hilang dan atau dihilangkan, tentu itu tidak pas, tidak apa. Jadi ini memang menjadi pertimbangan. Dan kalau saya melihat pamungkasnya yang Pak Dokter bilang tadi adalah paradigma tadi. Jadi memang itu diperlukan perubahan cara berpikir, cara melihat, paradigma dan seterusnya. Dan saya melihat ya tentu ini akan perlu waktu. Jadi akan perlu waktu seiring dengan makin banyak kajian di bidang ini, melihat maslahatnya, melihat manfaatnya dan seterusnya. Saya kira ini nanti yang akan pelan-pelan menjadikan konsep KHGT ini bisa diterima. Selain itu juga ya tentu strategi dan seterusnya seperti disampaikan Pak Dokter tadi. Gitu. Saya setuju Pak Dokter, intinya begitu. Terima kasih. Siap, siap. Baik, terima kasih. Eh, Dipersilakan kepada para peserta untuk bertanya hanya satu pertanyaan saja agar semuanya kebagian untuk bertanya. Baik, kepada Muhammad Kolbir, dipersilakan untuk bertanya. Silakan, Oke, terima Pak. kasih, Pak. Ya, terima kasih. Sama-sama. Oke, terkait ini, tadi kan saya melihat ketika di Zoom ini tadi kan ada bahasan kriteria 364 ya yang dibahas. Yang ingin kayak saya ketahui di sini itu apa perbedaan dengan, mohon maaf, dengan KHGT itu itu seperti apa? Kemudian di KHGT sendiri itu apakah hanya meliputi awal bulan saja, gerhana waktu sholat dan kiblatnya? Kira-kira model hisabnya itu seperti apa? Guys, secara gambarnya gitulah model model hisabnya seperti apa lah untuk terkait perbedaan antara KHGT dan 364 seperti itu. Matur suwun. Baik, terima kasih. Langsung saja Pak Dokter. Ya, terima kasih Mas Muhammad Kolbir Rahman. Ya, ya secara sederhana KHGT itu hanya digunakan untuk penanggalan atau kalender eh, untuk menentukan awal-awal bulan, terutama awal Ramadan, Syawal, Zulhijjah dan seterusnya. Dan sama sekali tidak ada kaitan dengan waktu sholat, arah kiblat dan seterusnya. Dan KHGT ini untuk seluruh dunia, Mas, untuk umat Islam di seluruh dunia. Artinya ketika nanti KHGT menetapkan misalnya hari ini adalah tanggal 1 Ramadan, maka 1 Ramadan itu maknanya terjadi atau sama di seluruh dunia. Tidak ada yang tanggal 2 atau sebelumnya dan seterusnya. Jadi tidak digunakan hanya untuk Indonesia saja, tetapi untuk diterapkan di seluruh dunia dengan berbagai prinsip, syarat dan parameternya masing-masing. Yang tiga hal ini cukup cukup panjang ya penjabaran dan penjelasannya. Tapi salah satunya adalah parameternya itu ketika hilal sudah terpenuhi atau imkan rukyat 5 derajat dan sudut elongasi 8 derajat pertama sekali di mana saja di permukaan bumi ini, maka itu menjadi panduan seluruh umat Islam di mana saja dengan tambahan syarat-syarat yang melekat di dalamnya sesuai dengan parameter yang ditetapkan. Secara sederhana begitu, Mas. Mohon maaf, Pak. Mungkin untuk model hisabnya apakah ada perbedaan dengan yang lain? Apakah sama dengan Model hisab atau cara menghitungnya gitu ya. Saya kira pada dasarnya sama, tetap menggunakan ya kalau kita sendiri menggunakan ya software-software yang ada, apakah OD atau Stellarium dan seterusnya yang antara satu dengan yang lain relatif tidak tidak berbeda signifikan. Jadi model hisabnya ya hisab yang lazim digunakan dalam dunia hisab astronomis begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Dr. Arwin telah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para peserta.
Ini karena waktu kita sangat mepet ya, udah mau sampai 11.30 karena kita selesai untuk kegiatan ini sampai 11.30. Mungkin untuk pertanyaan terakhir dari kira saya ya di kolom komentar Pak Dokter, apa perbedaan memang selalu ada. Nah, sekarang karena saat ini pemerintah sudah menyiapkan kriteria yang mengcover lebih lebar dari wilayah Indonesia tersebut dan pembuatan keputusan juga sudah ada, tetapi apakah warga Muhammadiyah nantinya juga akan tetap berbeda dan tidak ikut pemerintah Pak saat berbeda? Mungkin itu Pak. Tidak terlalu menangkap detail maksud pertanyaannya ya. Tapi poin terakhir, apakah Muhammadiyah tidak ikut pemerintah? Ini jangan terlalu dibentur-benturkan ya. Muhammadiyah itu adalah bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Muhammadiyah juga punya peran yang besar untuk bangsa ini dan seterusnya. Jadi soal penentuan awal bulan ini hanya soal fikih ya, soal cara dan model beribadah dalam pengertian cara menentukannya dan seterusnya begitu. Tapi intinya adalah bahwa pilihan Muhammadiyah yang seperti dan sedemikian ini itu bukan dalam rangka untuk berbeda dengan pemerintah. Justru dengan konsep ini Muhammadiyah menawarkan kepada pemerintah agar pemerintah bisa dan mau menerima. Dia walaupun dalam kenyataannya itu belum begitu ya. Saya kira sama juga dengan ormas-ormas yang lain, NU misalnya, itu pasti menginginkan bahwa konsep rukyat NU yang terkini ini itu diharapkan pemerintah mengikutinya. Begitulah saya kira semua ormas, semua komunitas yang punya konsep metode yang sudah dikaji secara mendalam dengan berbagai pertimbangan dan seterusnya, yang itu semua disebut ijtihad, tentu semuanya berharap dan berkeinginan untuk diikuti dan diterima. Bahwa dalam faktanya, dalam kenyataannya ternyata katakanlah konsep Muhammadiyah ini tidak diterima atau belum diterima sehingga menghasilkan perbedaan atau berbeda, maka ini tidak bisa atau tidak boleh diposisikan bahwa Muhammadiyah itu tidak ikut pemerintah dan seterusnya. Jadi harus diletakkan bahwa ini adalah konteksnya adalah ijtihad, ini adalah pilihan cara dan metode dalam menetapkan beribadah, sehingga jika melihatnya dalam kerangka ini, saya kira ini akan biasa-biasa saja. Sebab hulunya kita harus paham bahwa ini adalah persoalan ibadah yang notabene-nya itu adalah ada ragam pandangan dan pendapat para ulama, para fuqaha, para mujtahid dalam menerjemahkan dalil-dalilnya. Jadi kalau kita runut itu ayatnya sama, hadisnya sama, bahkan metodologi ijtihadnya itu juga sama, tapi penyimpulan kriterianya, implementasi kriterianya itu yang beda-beda. Jadi itu menurut saya ya sah-sah saja dan biasa-biasa saja. Menurut Muhammadiyah masuk tanggal 1 ketika wujud, atau pakai KHGT. Menurut pemerintah ketika 364, menurut NU ketika ru'yat dengan begini-begini, menurut yang lain begini. Semuanya itu kalau kita letakkan dalam kerangka fikih atau syariat itu sah dan legal karena berdasarkan dalil yang sama, metodologi yang sama, tapi penyimpulannya yang berbeda begitu. Jadi saya lebih melihatnya fenomena perbedaannya itu sedemikian ini begitu. Tetapi memang dalam faktanya, kenyataannya memang perbedaan itu ada yang menyorotnya itu tidak secara substantif, tidak secara ilmiah, tapi diseret ke sana kemari. Maka itulah yang saya jawab, ke sana kemari itu seperti yang saya lakukan selama ini begitu. Itu barangkali. Baik, terima kasih. Ini ada terakhir Pak Dokter dari Ya, Negeri boleh. Jiran, pertanyaan dari Ahmad Haris Uniza. Maaf, saya juga ingin bertanya sedikit, bolehkah Dokter Arwin berkongsi sedikit sejarah penggunaan wujudul hilal itu sendiri? Ya, saya kira saya juga tidak ingat secara persis bagaimana pertama sekali, tapi yang jelas wujudul hilal itu akan segera ditinggalkan, begitu, akan berganti kepada KHGT. Dan wujudul hilal ini sudah hampir setengah abad mungkin ya digunakan Muhammadiyah selama ini, yang akan dimetamorfosiskan dengan KHGT. Tapi sejarahnya itu ya cukup panjang gitu ya, cukup pada awalnya bukan wujudul hilal, tapi pernah ru'yat, pernah imkan ru'yat, dan pada akhirnya sampai pada wujudul hilal dengan berbagai alasan, argumentasi dan seterusnya. Intinya
tidak tiba-tiba juga, tidak ujuk-ujuk dengan wujudul hilal, tapi dengan berbagai pertimbangan, dengan alasan, dengan maslahat yang dipandang dan seterusnya dan seterusnya. Tapi spirit dari wujudul hilal itu sebenarnya yang saya tangkap dalam sejarah itu adalah aspek kepastiannya, ya, aspek kepastian dan aspek keilmiahannya. Dalam arti bahwa satu putaran sinodis bulan mengelilingi bumi sudah sempurna, lalu hilal sudah wujud, itu artinya menegaskan kembali sudah sempurnanya satu peredaran bulan mengelilingi bumi dan seterusnya, itu sudah cukup dijadikan sebagai standar untuk menentukan tanggal 1. Mengapa tidak ru'yat? Itu panjang lagi penjelasannya, karena begini, 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 dan seterusnya. Saya kira ini di lain waktu, di lain kesempatan sajalah kita bahas insya Allah. Begitu. Oke, terima kasih pada para peserta yang sudah memberikan pertanyaannya dan juga Dr. Awin sudah menjawab pertanyaan dari para peserta. Mungkin untuk pertanyaan ini tidak bisa kita lanjutkan yang lainnya karena mohon maaf ini sudah masuk pukul 11.27. Mungkin kita akan laksanakan. Kalau ingin bertanya, ini yang ingin bertanya, silakan nanti kita bisa alihkan ke eh, chat Dr. Arwin ya, pertanyaan yang lainnya. Mungkin itu saja. Kita bisa foto bersama, semuanya boleh hidupkan kameranya, ya. Ya, dipersilakan. Untuk link absensi bisa digeser ke atas ya itu Bapak Ibu. Silakan diisi dulu link absensinya karena berkaitan dengan sertifikat. Ya, baik kalau gitu semuanya posisikan ke kamera. 1, 2, 3. Oke, baik. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Nah, closing statement dari saya dalam konteks bermasyarakat, keberagaman suku bangsa, keberagaman adat istiadat, keberagaman agama dan kepercayaan, keberagaman sosial budaya maupun keberagaman ras tidak lepas dari yang namanya sebuah perbedaan. Adanya sebuah perbedaan pandangan dalam penentuan awal bulan Hijriah yang terjadi karena beberapa perbedaan seperti perbedaan kriteria, metode, pemaknaan dalil yang digunakan oleh berbagai organisasi Islam dan pemerintah. Untuk itu kita berharap sama-sama dapat menyelesaikan hal ini agar tujuan kita dalam kebersamaan ibadah dapat tercapai. Nun kolami wa bisurun, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.